berpolitik dalam Islam, strategi berpolitik dalam Islam, dan yang terakhir bentuk politik Islam. Apa itu politik? Politik adalah strategi mengatur pemerintahan atau negara ya, untuk mendapatkan kekuasaan, mengatur sebuah pemerintahan atau negara, itulah politik. Jadi politik adalah strategi untuk mengatur, mengendalikan sebuah pemerintahan atau negara. Politik Islam adalah strategi mengatur pemerintahan sesuai dengan syariat Islam. Strategi mengatur pemerintahan atau negara, garis miring kekuasaan, dalam sesuai dengan syariat Islam. Itu arti daripada politik Islam. Dari pengertian ini, kita bisa pahami bahwa hukum berpolitik dalam Islam adalah wajib atau fardu, dan fardunya itu fardu kifayah. Wajibnya adalah wajib kifayah. Fardu kifayah artinya kalau sudah ada perwakilan, perorangan maupun kelompok di antara umat Islam yang berjuang atau memperjuangkan Islam lewat jalur politik, maka sudah cukup bagi yang lainnya untuk mensupport, untuk mendukung, dan senantiasa mengawasi, mengevaluasi, dan seterusnya. Tidak semuanya berkecimpung. Itu makna dari fardu kifayah, atau apabila sudah terwakili oleh salah satu dari delegasi dari umat Islam, cukuplah itu yang menggugurkan kewajiban yang lainnya. Itu makna hukum dari politik Islam ya. Maknanya sudah hukumnya fardu kifayah ya. Berpolitik dalam Islam itu fardu kifayah. Atau memperjuangkan Islam lewat jalur politik, jalur di mana bisa menguasai negara, menguasai pemerintahan untuk bisa kemudian menerapkan ajaran-ajaran Islam ya. Itulah makna berpolitik dalam Islam. Baik. Kemudian strategi berpolitik dalam Islam. Bagaimanakah strategi mendapatkan kekuasaan atau mengendalikan pemerintahan atau negara yang sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan Islam? Pertama adalah permusyawaratan perwakilan. Sama dengan apa yang ada di Pancasila, sila keempat, bahwa strategi berpolitik yang sesuai dengan syariat Islam, dalam hal ini Al-Quran dan Hadis, adalah melalui jalur permusyawaratan. Permusyawaratan apa? Perwakilan, betul. Artinya, kita umat Islam harus memiliki wakil-wakil yang wakili umat Islam, wakil rakyat dalam hal ini ya, sebagai pemimpin atau sebagai perwakilan dari umat Islam untuk memperjuangkan atau untuk apa istilahnya, menjadi penguasa atau menjadi pemerintah, pejabat pemerintah dalam sebuah negara. Nah, melalui perwakilan itulah umat Islam akan, atau ajaran Islam bisa disalurkan aspirasi-aspirasinya. Jadi
tidak melalui revolusi, tidak melalui pemberontakan, tidak melalui peperangan ya. Yang utama dan yang pertama adalah melalui permusyawaratan perwakilan. Ini strategi berpolitik dalam Islam, strategi politik Islam yang utama dan yang pertama. Nah, tidak heran ya, jangan heran bahwasanya si Pancasila semuanya itu adalah produk Islam atau nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka layaklah pula kalau itu kita ambil sebagai sebuah prinsip, nilai, atau bahkan strategi dalam bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila itu adalah juga merupakan strategi bernegara yang mencerminkan ajaran Islam. Dalam surat Al-Quran ada dinamakan dengan surat Asyura atau surat Musyawarah. Di situ diperintahkan untuk bermusyawarah melalui tentunya orang-orang, perwakilan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk bermusyawarah, yaitu keilmuan, kepribadian, akhlak ya. Nah, itulah syarat-syarat menjadi wakil rakyat atau syarat-syarat menjadi wakil dari umat Islam. Kompetensi perwakilan, syarat perwakilan dalam Islam ya sama dengan kompetensi-kompetensi yang sudah kita sepakati sebagai wakil rakyat ya. Memiliki dukungan rakyat, memiliki kompetensi sebagai wakil rakyat, di antaranya ketokohan itu maksudnya apa? Ilmuwan ya, kepakaran dalam hal ilmu itu baik ilmu agama maupun ilmu non agama, ilmu tata negara dan sebagainya. Ya, itu syarat yang utama dan pertama, dan yang ketiga adalah kepribadian, yang kedua adalah kepribadian. Akhlak diantaranya track recordnya bukan kotor atau bukan pelaku kejahatan. Ya, intinya dia memiliki akhlak yang terbangun dari rasa takut kepada Allah. Akhlak yang terbangun dari rasa takut kepada Allah. Sehingga tidak perlu takut-takuti dengan KPK, polisi, ataupun jaksa, dan sebagainya. Cukup hanya Allah yang membuat dia berbuat baik dan menghindari dari perbuatan tidak baik. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh persyaratan untuk menjadi perwakilan rakyat di kita. Ya. Syarat untuk menjadi wakil rakyat di kita itu hanya dukungan rakyat aja. Mengumpulkan KTP ataupun dipilih oleh rakyat, tidak peduli dia itu bagaimana akhlaknya, ilmunya juga seperti apa, kompetensinya, tidak peduli ya. Yang penting dia bisa terdaftar di partai, kemudian entah dengan cara menyuap partai itu untuk bisa membuat dia menjadi calon yang diusung dari partai itu. Itu yang terjadi saat ini. Tidak berdasarkan kompetensi dan integritas atau akhlak ya. Nah, itu yang membedakan sistem perwakilan Islam dengan sistem perwakilan non-Islam. Sebetulnya Pancasila sila keempat itu menghendaki seperti itu. Model perwakilan rakyat itu. Perwakilan rakyat yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan perwakilan. Rakyat yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu maksudnya kebaikan ya. Kebenaran. Rakyat yang dipimpin oleh wakil-wakil rakyat dalam perwakilan maksudnya. Yang mana proses penentuan wakil rakyat itu melalui seleksi hikmah. Hikmah itu maksudnya ya kebenaran tadi. Berdasarkan kompetensi dan kepribadian, akhlak ya. Itu maksudnya, karena sesuai dengan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab itu akhlak. Kemudian sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya hanya Tuhanlah yang dia takuti, yang dia utamakan dalam hidup ini, mencari ridho Allah dan menghindari murkanya. Itu kan yang
bisa memaknai sila-sila setelahnya, diantaranya sila keempat yang dimaksud dengan hikmah kebijaksanaan itu apa gitu. Nah, ini yang tidak dimiliki dalam teknis dan prakteknya di Republik ini. Padahal ideologinya sudah ada, perangkat hukumnya sudah tersedia, prinsip-prinsip ideologi atau ideologi bangsanya sudah ada, namun tidak diterapkan dalam tataran teknisnya. Nah, kita harus mendakwahkan kembali ini ya, agar umat Islam, bangsa Indonesia itu menerapkan secara murni dan konsekuen Pancasilanya yang tentunya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Agama apapun pasti akan mengajarkan akhlak, mengajarkan takut kepada Tuhannya, dewanya, untuk mendapatkan surga, nirwana, dan sebagainya, itu pasti gitu loh. Nah, itu yang berusaha dimanipulasi sehingga yang terjadi ya terjadilah seperti saat ini negara kita ini, para pejabatnya bobrok semuanya sehingga negara pun juga bobrok. Tidak bisa mensejahterakan rakyat seluruh Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu hanya utopia, hanya semu saja ya. Baik, itu strategi berpolitik dalam Islam yang pertama ya, apa? Melalui perwakilan, permusyawaratan perwakilan. Nah, strategi yang berikutnya, strategi berpolitik dalam Islam. Setelah melalui proses perwakilan, permusyawaratan perwakilan, perwakilan rakyat dan sebagainya, ya seperti lembaga DPRD, DPR dan sebagainya, itu semuanya harus kita lalui, harus kita apa istilahnya, kita gunakan untuk mendapatkan kekuasaan ya, yang telah disepakati bersama, teknisnya pemilu dan seterusnya, itu harus kita ikuti. Mendirikan partai itu konsekuensi ya, untuk bisa menjadi wakil rakyat ya, dan bisa menerapkan hukum-hukum melalui Dewan Perwakilan Rakyat sebagai dewan legislasi ya. Nah, strategi berikutnya adalah menerapkan melakukan pendekatan-pendekatan secara kompromistis. 3 pendekatan yang sudah kita pelajari dalam pendekatan budaya dan agama ya, kompromi, modifikasi, dan eliminasi, itu tetap kita juga pakai dalam strategi berpolitik. Strategi kompromi diantaranya yaitu tadi, kita juga menggunakan sistem yang sudah ada, yang selama ini disepakati di Indonesia lewat Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian mendirikan partai, kemudian mengikuti pemilu, ya. Itu strategi kompromi yang sudah saya sebutkan di atas tadi ya, yang pertama contohnya itu. Nah, yang berikutnya modifikasi, strategi modifikasi. Dalam kita menjalani aturan-aturan yang telah disepakati, kita harus bisa menanamkan nilai-nilai Islam atau hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam, untuk memodifikasi, untuk memperbaiki aturan-aturan yang sekiranya bertentangan dengan ajaran Islam atau mengeliminasinya. Mengeliminasi hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam. Hanya melalui lembaga DPR lah kita itu bisa mengusulkan rancangan undang-undang yang sesuai dengan ajaran Islam. Misalkan undang-undang perbankan syariah itu lahir melalui lembaga DPR ini. Gitu. Umat Islam yang berjuang lewat politik, partai politik, dan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian mengusulkan rancangan undang-undang perbankan syariah yang pada akhirnya disepakati, disahkan menjadi undang-undang perbankan syariah. Wujudnya adalah ya perbankan syariah yang ada di Indonesia, serta ragam bentuknya. Nah, itu contoh ya. Undang-undang perkawinan disahkan ya, itu juga berkat
melalui politik atau strategi politik apa? Kompromi dan modifikasi. Jadi didirikan peradilan agama untuk agar supaya prosesi pernikahan ala agama, dalam hal ini adalah Islam, itu bisa diterapkan oleh umatnya. Walaupun negara juga sudah punya hukum dalam berumah tangga atau dalam melakukan pernikahan sesuai dengan hukum adat ataupun hukum warisan Belanda, namun itu tidak mutlak wajib diterapkan oleh seluruh umat Islam yang memiliki ajaran-ajaran tersendiri terkait dengan prosesi pernikahannya. Nah, ini wujud modifikasi dan wujud kompromi tadi. Negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat kita usulkan penerapan hukum Islam dalam pernikahan, waris dan sebagainya, sehingga menjadi hukum alternatif ya bagi umat Islam untuk bisa menerapkan dan memilih acuan hukum itu untuk yang dilaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Lahirlah hukum itu, hukum dan juga peradilan agama yang khusus ya mengadili masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan hukum Islam itu sendiri. Itu contoh hasil dari kompromi dan modifikasi. Hukum adat, hukum Belanda yang sekiranya masih relevan dengan hukum Islam itu tetap digunakan, diakomodasi. Kalaupun yang ada yang bertentangan, itu yang dimodifikasi. Seperti nikah beda agama. Nikah beda agama yang disahkan dalam hukum Barat, hukum Belanda dan sebagainya, hukum adat bahkan ya, itu dieliminasi dan dimodifikasi menjadi sebuah hukum agama yang berlaku bagi semua agama, bahwa pernikahan wajib berdasarkan satu agama. Tidak boleh dilaksanakan dengan dua prosesi agama atau akad ya. Nah, itu sudah lahir undang-undangnya. Nah, itu contoh ya bagaimana strategi berpolitik dalam Islam. Jadi yang pertama melalui permusyawaratan perwakilan, tidak melalui proses revolusi, tidak melalui proses pemberontakan bersenjata dan sebagainya, peperangan ya, tapi melalui proses permusyawaratan perwakilan. Nah, berikutnya mengacu kepada strategi berbudaya, menyikapi budaya yang bertentangan terhadap agama, yaitu apa? Kompromi, modifikasi, dan eliminasi. Kompromi adalah mencari titik temu antara budaya dan agama. Politik termasuk bagian daripada budaya karena produk logika ya, teknis-teknisnya. Mana-mana yang sekiranya tidak bertentangan secara frontal dengan ajaran agama, boleh kita gunakan, boleh kita ikuti. Ya, yang penting tujuan daripada penerapan hukum Islam itu terlaksana. Itu makna komprominya di situ ya. Kemudian sedikit modifikasi agar istilahnya, tentu memiliki identitas yang berbeda dan ciri khas yang berbeda dan cara berpolitik yang berbeda. Tentu ada sedikit perbedaan lah antara partai Islam dengan partai yang non-Islam, atau cara politik yang Islami dengan cara politik yang tidak Islami misalkan. Dari mulai perekrutan anggota dewannya, perekrutan calon presidennya harus berdasarkan dengan dua hal tadi, kompetensi dan akhlaknya, integritasnya. Nah, itu inti dari strategi berpolitik dalam Islam. Nah, yang terakhir, bentuk-bentuk politik Islam. Bentuk wujud politik Islam itu seperti apa? Ya, produk-produk politik Islam itu seperti apa? Nah, kalau negara yang bisa
dan terjamin terlaksananya hukum Islam walaupun tidak menggunakan embel-embel nama negara Islam. Jadi bentuk-bentuk produk-produk politik Islam itu adalah terlaksananya hukum-hukum Islam pada negara itu. Walaupun tidak menggunakan embel-embel kata Islam. Kayak negara Pancasila ini ya. Walaupun bukan nama Arab atau bukan istilah Arab atau yang bernuansa keislaman, keagamaan ya. Tapi makna daripada Pancasila sejalan dan tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu sudah cukup menunjukkan sebagai bukti produk politik Islam itu lahirnya Pancasila dan UUD 45 yang awal. UUD 45 yang mensyaratkan presiden harus pribumi dan beragama Islam yang sudah di amandemen ya. Makanya saya merujuk kepada UUD 45 yang awal yang belum di amandemen. Sekarang sudah di amandemen. Jadi siapapun warga negara Indonesia berhak menjadi presiden. Tidak peduli dia pribumi atau non-pri, muslim atau non-muslim. Padahal secara demokrasi yang berhak menjadi presiden itu adalah mayoritas penduduk ini. Penduduk Indonesia adalah pribumi. Maksudnya ya suku-suku asli Nusantara, suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Papua, suku Bugis dan sebagainya itu pribumi. Nah, kemudian yang terbukti apa istilahnya menjadi diterima oleh penduduk asli pribumi, berbaur dan juga terbukti berjuang membela negara Indonesia dalam penjajahan ya terhadap Belanda dan asing ya seperti Jepang, Inggris ya. Nah, itu juga bisa menjadi suku pribumi walaupun dia pendatang. Contohnya Arab ya. Kaum-kaum Arab yang ada di Indonesia yang sudah berbahasa Indonesia dan sebagainya itu walaupun bukan asli orang Indonesia, tapi keberadaan mereka terbukti tidak jadi terima, terbukti juga berjuang di sisi bangsa Indonesia pribumi dalam mempertahankan tanah pertiwi terhadap penjajah asing, yaitu Belanda. Itu juga bisa masuk ranah kategori pribumi. Nah, yang lainnya ya perlu digali, perlu diteliti, ikut berjuang enggak, walaupun sama-sama sebagai warga negara Indonesia saat ini ya, dulu ikut berjuang enggak untuk mempertahankan bangsa ini dari Belanda atau malah memihak Belanda gitu kan. Itu harus dibuktikan sejarahnya. Nah, tidak memiliki dua kewarganegaraan ya. Karena bangsa Indonesia ini, warga negara Indonesia itu ada yang memiliki dua kewarganegaraan gitu. Nama aja ada dua. Nama Indonesia dengan nama non-Indonesia, misalkan China. Ini ada dua paspor. Paspor Indonesia dan paspor China. Sehingga dia bisa melarikan diri atau berganti kewarganegaraan kalau diusir dari Indonesia. Itu kan tidak mencerminkan sebuah integritas atau sebuah kesetiaan terhadap negara dan bangsa. Jadi tidak layak dikategorikan sebagai pribumi. Itu undang-undang kita dulu 1945 dan itu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi karena mayoritas dan haknya mayoritas untuk memimpin negaranya sendiri, wilayahnya sendiri, yang penting melindungi minoritas. Nah, itulah produk politik Islam dalam bentuk Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tentang syarat-syarat menjadi Presiden Republik Indonesia, Presiden Indonesia yang sudah diamandemen sayangnya. Sayang sekali. Kita harus gaungkan kembali kepada UUD 45 yang belum diamandemen tadi.
khususnya dalam hal ini ya. Kalau yang lainnya bisalah kita terima amandemennya. Undang-Undang Minerba yang asli ya, produk UUD 45, bahwasanya semua kekayaan alam, air ya, kemudian minyak bumi dan sebagainya itu adalah milik negara, dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk rakyatnya. Tapi kemudian muncul Undang-Undang Minerba yang merevisi UUD 45 entah apa, bagaimana prosedurnya, prosesnya, yang jelas melalui proses politik ya, sehingga asing swasta boleh memiliki sumber daya alam Indonesia ini. Ini pengkhianatan terhadap negara, pengkhianatan terhadap UUD 45, yang mana undang-undang itu, Minerba itu sesuai dengan ajaran Islam. Hadis Rasulullah, an-nasu syuraka'u fil ma'i wal galat. Manusia itu memiliki secara bersama kekayaan alam ini, air, api, maksudnya gas, minyak bumi dan sebagainya. Nggak boleh dimiliki oleh perorangan atau sekelompok orang, swasta maksudnya. Nah, itu bukti produk politik Islam yang sudah menjadi Undang-Undang Dasar 45 yang disepakati bersama oleh semua bangsa Indonesia apapun agamanya. Karena penerapannya melalui strategi kompromi, modifikasi, dan eliminasi yang brilian gitu. Nggak melalui perang, nggak melalui pemaksaan, nggak melalui istilah-istilah yang hanya didominasi oleh istilah-istilah Islam saja ya, menggunakan bahasa Indonesia, pendekatan kemanusiaan, logika, sains, dan sebagainya. Dan masih banyak lain produk-produk politik Islam itu ya. Itu contoh terkait dengan tema yang terakhir, yaitu bentuk-bentuk politik Islam. Khilafah itu juga bentuk politik Islam, namun dalam bentuk pemerintahan. Nah, apakah Indonesia itu bisa dikategorikan khilafah? Secara mikro, selama hukum Islam bisa terjamin untuk bisa dilaksanakan oleh umatnya, yaitulah tujuan daripada khilafah atau pemerintahan khilafah itu. Secara makro, khilafah itu belum terlaksana saat ini, yang dulu pernah terlaksana, yaitu bersatunya negara-negara Islam dalam suatu mata uang bersama dan pertahanan militer bersama. Itu pernah terlaksana dulu, yang sekarang ditiru oleh Eropa, yaitu Uni Eropa punya mata uang euro. Dan NATO, yaitu pertahanan bersama antara aliansi-aliansi negara-negara itu. Kalau satu diserang, maka semuanya akan bantu membela yang diserang tadi. Nah, dulu khilafah kita itu, umat Islam itu, yang mencakup wilayahnya Asia, Afrika, bahkan Eropa, itu menggunakan sistem euro dan NATO. Mata uangnya sama, yaitu dinar, dan berlaku pertahanan yang kolektif yang sama. Kalau satu wilayah negara Islam itu diserang, maka semua wilayah negara-negara Islam itu membantu bersatu padu untuk membela wilayah tadi yang diserang. Nah, sebetulnya itu makna penerapan khilafah secara makro ya. Bukan menghilangkan identitas kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia, bahasa kita, bahasa Indonesia, tradisi kita sebagai bangsa Indonesia, bahkan mata uang lokal kita rupiah, ataupun presiden yang dipilih oleh rakyat dari pribumi dari rakyat Indonesia sendiri, tidak. Kayak NATO dan euro itu punya mata uang bersama dan punya mata uang lokal. Ya, Prancis juga punya mata uang lokal sendiri, Italia juga punya mata uang sendiri, peso dan franc. Tapi juga mata uang bersama itu apa? Euro. Punya bendera bersama itu bendera euro, dan punya bendera masing-masing negara. Punya presiden sendiri-sendiri juga, tapi juga punya sekjen euro, punya presiden euro. Itu loh maksudnya. Punya sekjen NATO dan presiden NATO. Jadi Islam ini digembar-gemborkan seolah-olah khilafah itu akan memberangus kearifan lokal. Itu hanya isu propaganda, pembodohan, memanfaatkan kebodohan umat Islam aja, sehingga umat Islam membenci ajarannya sendiri. Padahal itu fakta dulu yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi ketika mempersatukan wilayah-wilayah bekas jajahan Romawi, Persia dengan satu bahasa pemersatu, itu bahasa Arab, tidak menghapus bahasa-bahasa lokal dan tradisi-tradisi lokal,
punya mata uang bersama yang menyatukan, yaitu dinar emas, berdasarkan emas ya, tidak berdasarkan hal-hal yang nggak jelas ya, mata uang itu ya, dan memiliki pemerintahan bersama, yaitu khalifah yang menyatukan semua gubernur-gubernur atau sekarang itu presiden-presiden. Jadi gubernur dulu itu kekuasaannya sama dengan presiden saat ini ya. Dia punya otonomi yang luas, mengatur wilayahnya sendiri atau negara-negaranya sendiri, sama gitu. Istilahnya saja. Dulu amir, dulu wazir, presidennya adalah amir, Amirul Mukminin ya. Nah, itulah contoh produk politik Islam dalam sejarah Islam masa lalu yang berusaha ingin kita terapkan kembali sehingga umat Islam itu bisa kuat ya, baik secara militer, secara ekonomi, tanpa menghapus identitas kearifan lokal, identitas lokal masyarakatnya. Itu secara singkat dan materi kita kali ini. Silahkan bagi yang bertanya, monggo atau menanggapi. Bisa resen. Suara saya masih jelas atau sudah putus-putus? Ada yang berkomentar gimana kualitas suara saya? Baik. Oke, alhamdulillah. Silakan ada yang bertanya, menanggapi sebelum saya akhiri. Bisa resen. Tidak ada? Sudah paham semua ya? Tidak ada yang bertanya? Sepertinya tidak ada, Pak. Mungkin saya mau bertanya, Pak. Gimana? Silakan. Mau tanya. Perkenalkan, nama saya Eka Yulandari dari kelas PS10. Di sini kan masih banyak ya Pak, sebagian orang yang menganggap Islam itu tidak boleh dikaitkan dengan politik. Nah, bagaimana sih menurut atau tanggapan dari panjenengan sendiri sama apa yang dapat dilakukan jika menemui orang yang beranggapan seperti itu tadi? Terima kasih. Ya, itu warisan dari kebodohan dan pembodohan. Membatasi peran dan fungsi agama hanya sebatas ritual ibadah saja, tidak boleh ke berbagai ranah kehidupan, aspek kehidupan yang lainnya seperti politik, sains, budaya, seni, itu adalah warisan sekulerisme. Produk kebodohan dan pembodohan. Ya, sekulerisme ya, telah kita bahas di tema globalisasi, proyek-proyek untuk menghancurkan agama dengan cara memutilasi peran dan fungsinya, membatasi peran dan fungsinya, hanya sebatas ya ibadah saja, atau ritual-ritual pernikahan atau kematian. Selebihnya tidak boleh agama itu berkecimpung atau memberikan pengaruhnya ya. Itu warisan sekulerisme. Sekulerisme itu pemisahan agama dari kehidupan dunia. Maksudnya semua aspek kehidupan budaya itu tidak boleh dimasuki oleh atau dicampuri atau diintervensi oleh ajaran-ajaran agama. Itu sekulerisme. Pendidikan ya. Nggak boleh Anda belajar sejarah itu atau belajar sains itu
dikaitkan dengan ketuhanan. Bagaimana orang itu bisa tambah yakin dengan Tuhan, bisa tambah taat dengan Tuhan, bisa tambah takut kepada Allah dan mentaati Allah. Tidak boleh itu, harus murni terputus dari keterkaitan dengan hal itu. Itu warisan dari sekularisme. Apalagi dikaitkan dengan ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran. Ya. Itu malah dilarang lagi. Jadi orang-orang yang mempropagandakan, mengajarkan, jangan bawa-bawa agama dalam politik, itu adalah warisan-warisan sekularisme atau pembodohan karena kebodohan. Rasulullah berpolitik, faktanya Rasulullah kan menjadi pemimpin negara itu adalah sikap politik Rasulullah. Rasulullah mengatur perekonomian rakyat, mengatur peperangan dan sebagainya, itu semua sikap-sikap politik gitu loh. Mengatur perjanjian antara wilayah ya, antara Madinah dengan Mesir, dengan Ethiopia dan sebagainya, itu adalah sikap-sikap politik ya. Punya teritorial, batasan teritorial, punya perangkat-perangkat hukum, itu semuanya adalah produk-produk politik. Jadi salah kalau melarang agama berpolitik atau agama terlibat dalam urusan politik. Yang dilarang itu menjual agama untuk kepentingan politik. Ya. Itu yang dilarang. Itu namanya adalah pelecehan, penistaan terhadap agama. Untuk membenarkan aktivitas politiknya yang curang, yang buruk, yang keji, menggunakan dalil-dalil agama untuk melegitimasi tindakan-tindakan politiknya yang zalim misalkan. Atau memaksa para alim ulama, tokoh-tokoh agama untuk mendukung kekuasaan politiknya yang zalim, ya, itu namanya juga memaksa-maksa atau melecehkan atau menggunakan agama untuk kepentingan politik. Nah, di situ baru kecaman itu relevan. Tapi untuk berpolitik secara Islami, untuk berpolitik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang juga memberikan kemaslahatan bagi sesama sesuai dengan ajaran Islam, itu wajib. Wajib politik atau politikus itu memiliki motivasi, visi misi keagamaan dalam praktek politiknya, itu wajib. Nah, gitu ya Mbak ya. Bisa dipahami Mbak Eka? Oke, bisa Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Mohon maaf Pak, itu ada pertanyaan di kolom chat. Oke. Dari Linka. Bagaimana kita menerapkan politik Islam di negara yang mengakui lebih dari satu agama? Ya tadi kan prosedurnya kita kompromi melalui musyawarah mufakat. Produknya ya sama seperti Pancasila, itu produk politik Islam itu yang bisa diterima oleh semua. Karena melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa disepakati oleh semua, itu pendekatan titik temu. Modifikasi, tidak lagi menggunakan istilah-istilah yang konotasinya kearaban atau keislaman misalkan, itu hasil produk politik Islam melalui strategi-strategi kompromi modifikasi tadi. Buktinya diterima oleh semua kok Pancasila itu kan. Nggak ada yang menolak. Gitu. Walaupun agama Nasrani, agama Hindu itu kan meyakini Tuhan 3. Brahma, Siwa, Wisnu, Bapa, Roh Kudus, dan Isa. Tapi kenapa kok menerima Pancasila yang mengajarkan keesaan Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa? Esa kan tunggal. Akhirnya mereka memahami bahwasanya yang dimaksud dengan Esa yang tunggal itu adalah satu menjadi tiga dalam satu. Akhirnya begitu mereka berusaha mengkompromikan diri gitu dengan Pancasila itu. Brahma, Siwa, Wisnu itu 3 in 1, 1 in 3.
utamanya adalah Brahma, kemudian menjelma menjadi Siwa dan Wisnu sebagai perwujudan sifatnya yang Rahman dan Azab, ya, kasih dan murka. Akhirnya mereka yang justru berusaha mengkompromikan diri dengan Pancasila. Nah, itulah kecerdikan penerapan hukum Islam melalui strategi-strategi yang tadi saya sebutkan. Gitu ya, Mbak. Lingka Rahmadani. Lingka ini apa? Putri atau putra? Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Silakan. Saya izin bertanya, kan kalau di negara salah satu syaratnya kan buat pemimpin, buat yang muslim itu kan juga muslim ya, Pak. Nah, kalau muslimnya itu di suatu negara itu minoritas, apakah mereka itu juga memiliki hak atau sah nggak memilih pemimpinnya itu walaupun pemimpinnya itu tidak beragama Islam. Tapi mereka di suatu negara yang Islamnya itu jadi minoritas gitu, Pak. Ya, tentu boleh-boleh saja. Jadi berlaku ya hukum mayoritas minoritas itu yang mempengaruhi kewajiban kita memilih pemimpin, ya. Kalau kondisi umat Islam mayoritas, wajib memilih pemimpin dari umat Islam itu sendiri sebagai cerminan mayoritas, hak mayoriti, ya. Hak demokrasi mayoritas, suara terbanyak itulah yang menjadi kesepakatan. Nah, hukum minoritas juga berlaku apabila umat Islam menjadi minoritas di suatu negara, maka tidak wajib menerapkan, memaksakan atau memilih pemimpin dari umat Islam, kemudian juga memperjuangkan hukum Islam untuk diterapkan, ya. Ya, tentu itu menjadi suatu kemakluman, ya. Jadi hukum di mana umat Islam itu minoritas yang berlaku adalah hukum darurat. Hukum darurat. Ya. Yang penting umat Islam di negara di mana dia menjadi minoritas masih bisa membolehkan untuk melakukan ibadah, itu sudah cukup. Untuk mendapatkan makanan yang halal itu sudah cukup. Untuk bertransaksi ekonomi secara bebas, ya, itu sudah cukup. Tidak peduli, tidak penting pemimpinnya bukan Islam atau Islam. Yang penting dia bisa bebas menjalankan ajaran agamanya, itu sudah cukup orang untuk boleh tinggal di suatu negara dalam kondisi minoritas, ya, umat Islam. Nah, dalam kondisi yang tidak bisa menjamin kebebasan umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya, bahkan dipaksa keluar dari agamanya, seperti Korea Utara misalkan. Ya, kita harus keluar dari situ, tidak boleh tinggal di situ. Menggunakan simbol-simbol, melakukan ajaran-ajaran agama seperti sholat aja dilarang, kayak Xinjiang misalkan, Uyghur. Ya, kita harus keluar dari situ ke tempat di mana kita diperbolehkan, wilayah di mana umat Islam Cina itu diperbolehkan untuk menjalankan ajaran agamanya. Itu aja, Mbak. Bisa dipahami? Ya, sama Baik, seperti Pak, Rasulullah bisa dipahami. ya, ketika hijrah, ya, kan di Makkah kan nggak boleh ngapa-ngapain. Sholat aja dihalang-halangi, bahkan dilempari kotoran. Maka Rasulullah hijrah. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Saya Pak izin bertanya. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dari Pendidikan Sains 2021. Izin bertanya Pak. Jadi kan kita juga di Indonesia itu juga mayoritas Islam. Jadi tadi juga disebutkan lebih baik memilih pemimpin yang seiman juga, Islam juga seperti kita.
Tapi jika ada pilihan yang pertama itu eh, pemimpin non-Islam tapi memang bagus, sudah jejak masa lalunya juga bagus, berprestasi juga, dan sudah hebat banget jadi pemimpin. Sama satu lagi yang Muslim tapi korup gitu Pak, masih banyak kekurangan. Lebih baik memilih yang mana Pak? Terima kasih. Ya, memilih yang non-muslim tadi ya. Karena orang yang muslim itu pasti nggak akan korupsi. Yang benar-benar Islam ya. Kalau masih korupsi, masih bermaksiat itu bukan muslim, munafik namanya. Jadi munafik itu pura-pura Islam. Kalau dia diperintahkan untuk menerapkan ajaran Islam pasti nggak mau, membenci karena dia nggak bisa lagi maksiat, nggak bisa lagi korupsi, nggak bisa lagi ya, berzina dan sebagainya. Itu ciri khas tipologi orang-orang munafik yang ngakunya Islam tapi membenci ajaran Islam. Dia sudah punya kesempatan power untuk menerapkan ajaran Islam tapi nggak menggunakannya. Berarti apa kalau dia bukan munafik? Mengakunya aja Islam. Sekarang itu banyak kategori munafik itu sekarang saat ini ya. Terutama di pejabat-pejabat di pemerintahan gitu kan. Hipokrit namanya ya. Jadi seperti itu tidak dikategorikan umat Islam. Itu sama-sama non-muslimnya. Ya kalau pilihannya sama-sama non-muslim ya pilih yang akhlaknya yang paling baik, yang kompetensinya, yang kepribadiannya. Jadi bukan lagi itu adalah umat Islam, bukan lagi dianggap Islam. Itu ya Mas ya. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Baik, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana pendapat Bapak tentang adanya partai politik yang notabene merupakan partai politik Islam, tetapi pada kenyataannya tidak menerapkan aturan-aturan Islam? Ya, partai politik itu kan lembaga aspirasi ya, menampung aspirasi umat atau masyarakat rakyat ya. Bukan kapasitasnya, wewenangnya untuk menerapkan hukum dalam bernegara. Jadi wewenang itu adalah pemerintah ya, yang menjadi pejabat-pejabat pemerintah, eksekutif lah, lembaga eksekutif. Nah, partai itu maksimal dia hanya menempati lembaga legislatif ya. Legislatif yang mana di perwakilan rakyat itu dia hanya mengusulkan atau membuat undang-undang ya. Nah, yang berlaku di Dewan Lembaga Legislatif itu ya musyawarah mufakat juga, suara mayoritas terbanyak itulah yang akan menjadi sebuah kesepakatan. Nah, kalau partai Islamnya hanya minoritas, jadi akan kalah dengan suara mayoritas yang non-muslim, misalkan yang memperjuangkan aspirasi non-keislaman ya. Maka bukan berarti dia tidak bekerja atau tidak amanah ya, tidak memperjuangkan ajaran Islam. Lihat dulu mekanismenya dalam sistem perpolitikan Indonesia yang disepakati ini. Kan demokrasi kan suara mayoritas. Wajar kalau banyak usulan-usulan yang tidak diterapkan dan tidak menjadi undang-undang karena kalah suaranya. Gitu. Sehingga seolah nggak berbuat apa-apa, atau nggak bekerja, atau nggak amanah, nggak memperjuangkan ajaran Islam. Nah, kemudian pejabat-pejabat negara itu kalau berasal dari partai politik yang memiliki visi-visi keislaman ya harus mencerminkan kebijakan-kebijakannya itu sesuai dengan ajaran Islam, itu baru kita bisa menilai. Presiden dari partai politik Islam A misalkan ya dilihat aja kebijakannya pro rakyat apa tidak, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam atau tidak gitu kan. Demikian juga menteri-menterinya kalau berasal dari partai Islam yang A misalkan, dilihat aja kebijakan-kebijakannya, kebijakan yang berada dalam wewenangnya dan mana kebijakan yang bukan dalam wewenangnya misalkan, itu kita bisa mengukur di situ. Jangan semua kebijakan terkait dengan bidang ekonomi misalkan dibebankan kepada menteri ekonomi saja atau menteri perindustrian saja. Enggak, lihat wewenangnya dulu. Ada wewenang-wewenang bidang ekonomi tertentu yang bukan wewenang bidang ekonomi yang lain. Menteri keuangan beda, menteri
perdagangan beda, menteri perindustrian beda, wewenang ekonominya itu beda, pertanian beda, koperasi UMKM itu beda. Jadi kadang menteri itu tidak bisa bergerak bebas, leluasa untuk menentukan kebijakan karena wewenangnya memang terbatas. Gitu. Sehingga dinilai masyarakat awam itu dia nggak melaksanakan kebijakan yang adil, yang sesuai dengan ajaran Islam. Lihat wewenangnya dulu, batasan-batasannya, cakupan-cakupannya. Nah, gitu ya. Jadi kami, Mbak. Bisa, Pak. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lain? Saya Pak izin bertanya, Mbak. Silakan. Ini, Mbak, seperti yang kita ketahui bahwa fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh masyarakat seperti bandara, tol, atau terminal itu kan ada yang uangnya bersumber dari utang dengan negara lain, Pak. Apakah setiap warga Indonesia yang menikmati fasilitas-fasilitas itu mempertanggungjawabkan utang negara tersebut di akhirat kelak, Pak? Tidak, ya. Itu sama seperti yang bertanggung jawab adalah yang berutang, itu pemerintah. Dialah yang akan ditagih oleh Allah. Maka pemimpin itu tanggung jawabnya besar di mata Allah. Karena dia yang menentukan kebijakan dan yang membuat konsekuensi ya, bagi rakyatnya itu kebijakannya. Sama seperti begini, orang tua hutang untuk nyekolahkan anaknya. Selama orang tuanya masih hidup, ya anaknya itu nggak punya konsekuensi apa-apa untuk ditagih hutang dari orang yang memberikan hutang pada orang tuanya. Nggak mungkin debt collector itu akan ngejar-ngejar anaknya yang sekolah tadi untuk ditagih, kan tidak. Nah, rakyat itu diibaratkan anak kecil di depan orang tuanya yang berhutang tadi. Yang bertanggung jawab ya orang tuanya. Nah, kecuali orang tuanya nggak ada, maka nanti yang bertanggung jawab adalah ahli warisnya. Ahli warisnya nggak ada anaknya sendiri, tapi semua yang mewarisi kekuasaannya siapa, itu yang akan mewarisi utangnya, tanggung jawabnya. Nah, kalau nggak mampu bayar, ya sudah, itu menjadi tanggung jawab orang yang berutang di depan Allah. Kalau rakyatnya nggak mau bayar atau ahli warisnya nggak mau bayar, pemimpin setelahnya nggak mampu bayar, itu bukan menjadi tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawab yang berhutang di akhirat nanti, gimana cara membayarnya? Dengan amal solehnya. Itu digunakan untuk bayar utang seluruh penderitaan seluruh Indonesia. Kalau nggak mampu, maka dosa-dosa seluruh Indonesia ataupun yang menghutanginya itu akan ditimpakan kepadanya, yang membuatnya dia menjadi ahli neraka selama-lamanya. Itu konsekuensi jadi pemimpin itu berat, sangat berat. Maka jangan bangga jadi pemimpin itu. Kalau nggak punya kompetensi, kalau nggak punya kepribadian yang kuat, ya takut kepada Allah itu nggak mudah. Jangan main-main. Gitu. Kasihan gitu, pemimpin-pemimpin kita ini yang nggak punya wawasan akan hal itu, menjadikan kesempatan untuk status, untuk posisi karir, keuangan dan sebagainya. Kasihan itu. Itu karena kebodohan dan pembodohan. Oke, boleh kita kampanye, boleh kita itu mencalonkan diri sebagai pemimpin. Bahkan wajib kalau kita memiliki kompetensi ya. Kalau kita nggak memiliki kompetensi, jangan mudah diprovokasi oleh orang. Dibiayai berapapun sama orang tuh jadi presiden, jangan mau. Tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Kita nggak punya kompetensi untuk bisa ngatur rakyat, untuk bisa memilih menteri-menteri yang kompeten tanpa dihantui oleh tekanan-tekanan partai-partai politik atau asing ya, Amerika dan sebagainya, antek-anteknya ya. Jangan pernah berani-berani mencoba mencalonkan diri. Kalau nggak punya mental yang independen, mental yang kuat, merdeka, terbebas dari oligarki yang orang-orang kaya konglomerat yang akan menyandera dia kebijakan-kebijakannya dengan dalih apa, membantu uang kampanye, membantu apa untuk menangkan jadi calon presiden, jadi presiden.
itu akan menyandra dia sehingga tidak lagi bebas untuk berkebijakan. Jangan mau kalau memang, atau berjuang dengan cara-cara yang betul-betul dapat dukungan dari bawah yang tanpa mengikat, ataupun kalau ada orang yang bantu dana kampanye atau apa, jangan pernah ada ikatan apapun, utang budi atau apa, enggak, bantu aja. Sama-sama punya komitmen untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi suatu Indonesia misalkan. Apa ada? Ya ada aja orang kayak gitu. Orang kayak yang tanpa pamrih seperti itu, apakah ada? Ya ada aja lah. Bahkan rakyat Indonesia kalau mau membantu seluruh urunan ya, demi calon presiden yang betul-betul hanya tunduk kepada rakyat dan kepentingan rakyat dan memperjuangkan rakyat, urunan kalau perlu. Supaya calon presiden itu menjadi presiden untuk menalangi biaya kampanyenya, urunan baliho, urunan bayar iklan di TV, urunan untuk kesana kemari, nggak masalah. Rakyat urunan 1000-an, kalikan 200 juta, itu sudah cukup untuk kampanye satu orang. Harus begitu. Oke ya, Mas. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan. Yang penting materi ini sudah tersampaikan dan apa-apa yang Anda butuhkan juga sudah Anda tanyakan. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat, dan mohon maaf pada khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, jazakumullah.